Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seorang raja ingin memasang sebuah lonceng besar pada gereja yang baru dibangunnya. Ia lalu memerintahkan seorang seniman yang terkenal di kerajaannya untuk membuat lonceng tersebut. Untuk itu si seniman meminta agar disediakan sejumlah besar tembaga dan sekitar 50 kg perak sebagai bahan bakunya. Akan tetapi dalam pengerjaannya ia menyimpan bahan-bahan itu untuk kepentingannya sendiri dan menggantinya dengan timah yang kadar kemurniannya cukup baik. Ketika pekerjaannya sudah selesai, ia mempersembahkan lonceng itu ke hadapan raja. Raja puas dan memuji hasil karya seniman tersebut dan akan memberinya hadiah. Kemudian memerintahkan agar lonceng tersebut dipasang di menara gereja. Namun orang-orang tidak dapat membunyikan lonceng itu hingga si seniman itu sendiri akhirnya dipanggil untuk membunyikannya. Tetapi ia menarik lonceng itu terlalu keras sehingga bandul lonceng itu jatuh menimpa dirinya dan ia pun tewas seketika. Apa yang dialami si pembuat lonceng itu seperti gambaran dari Mazmur 7 ayat 17, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Banyak di antara kita yang merasa terganggu dengan ketidakadilan yang kita saksikan dalam kehidupan. Orang-orang yang hidup tidak jujur dan menyangkal Allah justru seringkali kelihatan hidup dalam kemakmuran. Tak jarang pemandangan ini membuat orang-orang percaya mulai merasa sia-sia mempertahankan hidup benar. Ia mulai meragukan kesetiaannya untuk hidup jujur dan benar, karena ia ternyata mengalami banyak kendala berbanding terbalik dengan orang-orang yang tidak jujur dan tidak percaya Tuhan, namun kelihatan hidupnya makmur. Belajar dari Raja Daud dalam Mazmur 37 ayat 1-2 berkata, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau." Kemakmuran orang yang berbuat jahat itu sementara, kehancuran sedang menanti. Tapi orang benar yang tetap setia dan menantikan Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak. Jangan sampai rasa kecewa karena merasa tidak adil itu membuat kita jatuh kepada kejahatan. Yakinlah bahwa Allah itu adil, tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur hari ini buahnya akan kita tuai nanti. Cepat atau lambat akan kita tuai. Makanya kita juga tidak perlu takut atau merasa sayang bila kita menabur kebaikan dan kebajikan. Karena buah yang manis pasti telah disediakan bagi kita. Mazmur 37 ayat 9 berkata, "Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri." Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu dan terus mau percaya kepada firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Kami mau Tuhan tetap setia walaupun seringkali apa yang kami lakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan yang seharusnya, tetapi seringkali kami menghadapi kendala. Tapi kami percaya karena firman Tuhan berkata orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kami mau tetap setia, kami mau tetap lakukan kebenaran meskipun tidak mudah, dan bahkan kami melihat ada banyak orang yang tidak melakukan hal yang benar tapi hidupnya tampak lebih makmur. Tapi kami percaya Tuhan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Kuatkan kami, teguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.